Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali Review Gadget akan melakukan sebuah laptop dari HP. Jadi ini adalah HP Envy 13 X360 dengan AMD Ryzen 7. Jadi kita akan melakukan pembahasan mengenai kelebihan, kekurangan dari laptop ini, spesifikasinya seperti apa. Mari kita bahas, tapi sebelum kita bahas, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget guys. Oke guys, langsung saja kita bahas mengenai laptop ini. Oke guys, ini dia adalah laptop HP Envy 13 X360 dengan prosesor AMD Ryzen 7 4700U dan ditemani RAM sebesar 16GB dan SSD sebesar 512GB. Ketika kalian beli laptop ini, kalian akan dapat stylus yang bisa ditempelkan di layarnya ini dengan magnetik. Dan layarnya ini ada touchscreen yang punya resolusi 1080p dengan ukuran layar 13 inch. Dan ini kalian layarnya bisa flip seperti ini. Ini kalian bisa flipin seperti ini. Dan kalau misalnya kalian mau fullin 360 juga bisa saja. Cuma kali ini saya nggak tunjukin terlebih dahulu. Terus di sini dia dilengkapi dengan port headphone jack sebelah kirinya. Terus kemudian di sini ada port USB. Kemudian ada port USB Type-C. Kemudian di sebelah kanan dia di sini ada untuk lubang chargernya, port USB dan micro SD card. Kemudian kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada speakernya dilengkapi dengan tone-nya dari Bang & Olufsen. Kemudian seperti itu aja spesifikasi dari laptop ini. Dan kalau misalnya kalian mulai tertarik laptop ini, mungkin kalian bisa cek-cek juga link di deskripsi video ya guys. Kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari laptop ini ya guys. Kelebihan dari laptop ini adalah dari sisi performance laptop ini. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang pertama adalah laptop ini memiliki performance yang sangat mumpuni untuk menjalankan semua aktivitas kalian, mulai dari browsing, office, kemudian editing video, kemudian kalian mau desain grafis, itu bisa banget guys. Buat main game bisa, untuk game-game yang memang tidak terlalu berat karena dia tidak punya discrete grafik. Dan itu adalah info kekurangan pertama yang saya sampaikan juga, tapi kita akan fokus dulu ke kelebihannya, di mana dia ini punya skor benchmark seperti ini. Saya akan tunjukkan pada kalian. Ini skor benchmarknya, dia di peringkat 8 dengan 8 core. Jadi 8 core 2 GHz, kalian bisa lihat di sini. Di 8 core 2 GHz, ini untuk overall ya, secara CPU-nya. Tapi biasanya untuk kita buka tutup aplikasi, itu kita pakai yang single core-nya, performa single core-nya. Dan performa single core-nya sendiri itu sudah cukup mumpuni guys. Dan worth it untuk kita gunakan sehari-hari. Selama saya gunakan laptop ini tidak ditemukan lag ataupun tidak ditemukan masalah apapun. Saya sudah gunakan buat testing bermain game, kemudian testing browsing, kemudian testing untuk rendering. Itu sudah nggak ada masalah guys. Laptop ini mampu banget untuk menjalankan semua kebutuhan kalian yang seperti itu. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi daya tahan baterai laptop ini. Kalau pemakaian saya kemarin, saya coba untuk browsing, terus kemudian buat dengerin lagu, kemudian buat YouTube, itu bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Dan itu berguna banget guys, kalau misalnya kalian buat bawa laptop ini misalnya traveling, atau misalnya kalian lagi dalam perjalanan ke suatu tempat dan kalian butuh mengerjakan sesuatu, laptop ini punya daya tahan baterai yang sangat bagus. Dan kalau misalnya 8 jam itu adalah untuk misalnya kita cuma buat ngetik, kemudian kita buat dengerin lagu, itu bisa bertahan sampai 8 jam. Mungkin kalau misalnya kalian buat editing video, itu akan berkurang daya tahan baterainya. Jadi itu adalah waktu maksimal yang saya bisa gunakan untuk laptop ini untuk sekedar browsing dan untuk sekedar ngetik office ya guys. Yaitu baterainya terbukti irit. Itu karena prosesornya juga menggunakan teknologi 7 nanometer sehingga itu membantu banget guys. Kemudian kelebihan ketiga yang Review Gadget temukan adalah dari sisi kemampuan laptop ini untuk kita gunakan misalnya untuk gambar karena ada stylusnya dan layarnya touchscreen. Kemudian kita mau ngetik model seperti laptop biasa juga bisa. Kita mau tunjukkan kepada rekan kerja kita juga bisa karena layarnya bisa di flip seperti ini. Kalian juga bisa misalnya ini loh, seperti ini kurang lebih tampilannya. Kalian bisa tunjukkan pada teman kalian tampilannya seperti apa sih. Kurang lebih seperti ini, saya tunjukkan pada kalian. Nah, kurang lebih seperti ini nih.
prosesornya, kemudian gambarnya, atau misalnya apapun kalian mau nonton juga bisa seperti ini. Atau mungkin kalian yang mau gunakan buat stylus, buat gambar-gambar juga bisa guys. Jadi ini bisa banget untuk kita gunakan. Kita bisa gunakan ini, kita gunakan tablet mode, kita bisa gunakan banyak aplikasi yang tersedia di sini, kita bisa gunakan aplikasi bawaannya Windows, Sketch, dan lain-lain. Ini adalah contoh. Terus di sini juga layarnya itu juga enak banget, tajam banget karena dengan resolusi 1080p. Dan ini kalau misalnya kalian lihat, ini kita bisa switch mode tablet, mode desktop seperti itu. Kita bisa juga ini snip and sketch. Ini kita bisa contohkan snip now, misalnya kita gini, kita new, snip now. Oke, kita coba ambil saja. Misalnya kita ambil dari sini, kita bisa gambar-gambar di sini, guys. Ini juga ada pressure-nya. Kalau misalnya kalian perhatikan, di sini kalian bisa tipis, tebal, kurang lebih seperti itu. Jadi ini contoh simpelnya ya, guys. Itu stylusnya juga lumayan sensitif, meskipun dia tidak, maksudnya dia kalau misalnya kita buat gambar itu ada delay-delaynya sedikit. Karena mungkin karena DPI-nya dari laptop ini nggak terlalu tinggi. Tapi dengan catatan ini laptop layarnya ini belum 100% sRGB ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi speaker laptop ini, di mana speaker laptop ini menurut saya itu kualitas suaranya itu oke banget untuk kelasnya. Meskipun tidak terlalu keras banget, tapi karakter suara yang dikeluarkan dari laptop ini tuh sudah sangat oke. Untuk konsumsi multimedia, untuk penggunaan sehari-hari itu sudah sangat oke guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi security dari laptop ini, di mana kita dilengkapi dengan sensor sidik jari. Kemudian di sini ada privacy button untuk kameranya. Jadi kalau misalnya kalian tekan ini, kalian buka aplikasi kamera, itu seolah-olah tidak terdeteksi kameranya. Dan itu berguna banget kalau misalnya kalian memang di tempat yang kalian nggak pingin ada tiba-tiba aktif kamera. Karena kan kita nggak tahu nih, internet sekarang itu masalah privacy adalah isu yang terbesar. Dan kalian mau aman, ya tinggal kalian aktifkan aja privasi kameranya. Kalian nyalakan lagi, itu kalian bisa gunakan lagi kameranya. Terus untuk sensor sidik jarinya ini bisa berguna untuk kalian login ke desktop kalian. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi keyboard laptop ini. Kalau menurut saya keyboard laptop ini tuh sangat nyaman untuk digunakan, di mana travel key-nya itu nyaman karena dia keyboardnya itu hampir full ke bodinya ya guys. Jadi untuk jarak antar touch keyboardnya itu enak banget untuk misalnya kita buat ketik, kita buat buat ngerjain office, itu enak banget. Touchpad-nya juga responsif, dan ini adalah good job untuk HP untuk pengalaman yang diberikan dari keyboard laptop ini guys. Kemudian dari tadi kita sudah berbicara kelebihan dari laptop ini. Tentunya laptop ini memiliki beberapa kekurangan yang kita perlu bahas di video ini. Dimana kekurangan pertama yang saya rasakan adalah kualitas dari kamera webcam laptop ini yang menurut saya itu masih agak kurang. Karena menurut saya harusnya bisa lebih diimprove lagi. Tapi ini ada pendapat dari Review Gadget, kalian akan lihat habis ini untuk kualitas kamera webcamnya beserta mikrofonnya. Kalau mikrofonnya sendiri kalau menurut saya sudah cukup oke, sudah bisa digunakan untuk online meeting ya guys. Oke guys, kali ini Review Gadget menguji coba kamera webcam dari laptop HP Envy X360 with AMD Ryzen 7. Kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Kalau misalnya kalian lihat ini Review Gadget gunakan dalam kondisi ruangan yang memang standar tanpa bantuan lighting apapun. Kalau misalnya kalian lihat di sini tuh noise-nya juga cukup berasa, dan ya mungkin sebenarnya ya oke, gambarnya sih cukup oke, tapi maksudnya kalau bisa sih untuk dengan rentang harga segini itu harusnya bisa diimprove untuk kualitas gambar yang diberikan sehingga lebih bagus lagi, karena ini kan memang laptopnya tujuannya buat bisa portable, ultrabook, dan lebih nyaman untuk digunakan misalnya online meeting dan lain-lain. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambar webcamnya. Silahkan terus berikan komentar. Kualitas mikrofonnya juga seperti ini. Silahkan terus berikan komentar guys.
Kemudian kekurangan selanjutnya, tadi saya sudah sebutkan bahwa tidak ada grafis card tambahan untuk laptop ini. Jadi dia sudah ada grafis dari prosesornya, tapi dia tidak ada tambahan seperti VGA AMD Radeon berapa ataupun Nvidia MX berapa. Padahal itu akan berguna banget kalau misalnya kita gunakan buat kebutuhan produktivitas seperti rendering video, yang dimana kalau misalnya ada grafis tambahannya, grafik card tambahannya, itu akan membantu waktu renderingnya, guys. Kemudian kekurangan selanjutnya dari sisi panel layar di laptop ini yang tidak 100% sRGB. Kalau menurut saya sangat disayangkan karena dia sudah support stylus, sudah support touchscreen, tapi warnanya itu tidak 100% sRGB. Itu sangat disayangkan sih. Sebenarnya bisa diimprove oleh HP untuk kedepannya ketika dia buat sebuah laptop dengan layar touchscreen dan support stylus. Kalau bisa panelnya tuh harus 100% sRGB supaya bisa digunakan untuk orang-orang desainer, kemudian orang-orang yang memang membutuhkan akurasi warna yang tinggi. Kurang lebih seperti itu untuk kelebihan dan kekurangan dari laptop ini. Kita akan masuk ke closing ya, guys. So, oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari laptop ini? Apakah menarik untuk dibeli? Kalau menurut Review Gadget sendiri, laptop ini tuh sangat menarik untuk kalian beli. Dimana rentang harganya sekitar 15-16 jutaan, kalian mendapatkan laptop yang portable, punya daya tahan baterai, kemudian dapat stylus, kemudian bisa touchscreen, dan bisa di flip layarnya sampai 360 derajat. Itu worth it banget, guys. Tapi, ini catatan buat kalian yang mau beli laptop ini, kalau misalnya kalian adalah seorang desainer, atau misalnya kalian adalah seorang editor video yang butuh warna akurasi yang tinggi, maka laptop ini bukan pilihan yang cocok buat kalian. Tapi selebihnya, kalau misalnya kalian tidak butuh akurasi warna yang tinggi, laptop ini layak banget kok guys untuk kalian beli. Tapi kalau misalnya kalian tertarik untuk beli laptop ini, silahkan cek link di deskripsi video ya guys. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan like video ini. Kalau misalnya kalian nggak suka, dislike aja video ini. Kalau misalnya kalian mau lebih lanjut untuk berkenalan dengan Review Gadget, silahkan follow sosial media Review Gadget guys. Oke guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!